kolom chat Zoom. Oke. Sambil itu ya Kak, tadi ada yang sambil nanti nunggu ada yang bertanya, silakan sambil ngetik di kolom chat atau nanti raise hand. Ini ada pertanyaan Kak, bolehkah dikasih contoh tentang video pembelajaran yang kayak misal di contoh video yang Kakak tadi, ada orang yang berjalan, itu bagaimana gitu caranya? Oke. Sambil nanti teman-teman yang mau tanya bisa langsung di kolom chat ya Kak ya, begitu ya. Oke, ini saya coba buka dulu untuk yang tadi video orang berjalan. Nah, sekarang teman-teman bisa cari dulu, kalau ini kita nggak gunain template, kalau untuk bikin video saya prefer mendesain sendiri, jadi saya langsung create atau membuat dengan ukuran video pembelajaran. Nah, di sini, sebentar masih loading. Oke, di sini ada lihat, ada video ya. Nah, kita klik yang video. Pilih yang basic saja, ukurannya misalnya 16:9, atau video landscape, karena mau kita tampilkan di layar, misalnya kita mau tampilkan di apa namanya proyektor, atau misalnya kita tampilkan di YouTube gitu, kita upload di YouTube. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalian pengen bikin, Kak, aku pengen bikin efek burung terbang di atas. Itu gimana caranya menganimasikannya menggunakan Canva? Selama ini pasti teman-teman menggunakan animasi, misalnya di sini ya, saya gunakan, atau misalnya orang berjalan. Students. Tapi dia memang nggak smooth banget, tapi paling nggak dia bisa bergerak seperti itu. Nah ini, mungkin teman-teman hanya menggunakan animate seperti ini aja, kebanyakan ya. Jadi dia hanya berjalan, masuk, seperti ini. Dah, set, kayak gitu. Tapi bagaimana kalau dia dari satu sisi ke sisi yang lain untuk dia moving? Nah ini kita buat menjadi, ini saya remove dulu. Nah ini kita klik gambarnya. Ini gambarnya kita klik, terus kita pilih animate. Kita pilih animate. Nanti di animate ini ada opsi custom atau create an animation, membuat animasi. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik gambarnya kita tadi ini, kita buat pola. Kita geser seperti ini, kita klik. Nah, dia akan bergerak seperti itu. Speednya bisa kita atur atau enggak. Nah, contoh lain, misalnya tadi itu kan hukum Archimedes, misalnya buah jatuh, apel, misalnya buah apel, pohon. Misalnya ini pohon apel, ini. Terus kita bikin pohonnya jatuh, apa pohon? Buahnya jatuh dari atas untuk menjelaskan misalnya tentang hukum Archimedes gitu kan. Seperti ini. Nah, ini kita klik animate, terus kita pilih create an animation. Si gambar buahnya ini langsung kita klik aja, kita geret ke bawah. Seperti itu. Nah, nanti di sini ini durasinya bisa kita tentukan mau durasi berapa detik. 10 detik. Nah, seperti ini. Jadi ada caranya kurang lebih seperti itu untuk membuat video menggunakan Canva. Nanti downloadnya tinggal teman-teman share atau download dalam bentuk MP4 atau dalam format video. Seperti itu. Oke, bisa dipraktikkan ya. Saya berharap habis ini nanti teman-teman bisa bikin, atau mungkin besok bikin platform digitalnya sendiri, atau bikin akun YouTube tentang video pembelajaran.
bisa memanfaatkan Canva dengan fitur-fitur tadi gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Kalau membuat gitu, GIF. Oh, bikin GIF. Ya, caranya kurang lebih sama. Bikin GIF juga caranya kurang lebih sama. Misalnya, tadi seperti yang saya bilang, bikin perubahan wujud benda misalnya ya, tentang, karena kemarin saya habis bikin tentang lilin meleleh, jadi saya teringatnya itu, misalnya saya bikin tentang lilin. Biasanya sebenarnya di Canva itu sudah ada GIF ya, cuman beberapa ada yang nggak gerak gitu. Maksudnya dia anteng, maksudnya dia nggak semua GIF itu ada gitu di Canva. Nah, misalnya ini saya bikin tentang lilin gitu. Nah ini buat api, lilinnya yang tanpa api yang paling gampang, yang paling cepat ya, yang paling cepat aja kita bikin. Misalnya burung tadi, burung terbang. Nah seperti ini, sama bikin GIF, si burungnya terbang ke sana kemari. Oke, sebenarnya ini langsung kita download aja, share pilihannya download, terus nanti kita pilih di sini, pilih yang GIF. Kemudian kita klik download. Animasinya bebas ya, mau menggunakan yang custom atau menggunakan yang sudah ada di dalam itu. Oke, nah ini dia. Karena ini hanya satu gambar, jadi ya nggak bisa di-download. Jadi GIF itu paling nggak harus lebih dari satu gambar. Misalnya ini saya tambahkan rumput di sini, seperti ini. GIF ini agak berat ya memang, karena dia harus mengulang-ulang, jadi agak lama sambil kita menunggu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi misal teman-teman pengen bikin GIF atau apa gambar-gambar yang menarik gitu. Nah, kalau boleh tahu, adakah tips untuk cari elemen yang senada agar desain lebih rapi? Oke. Dalam pembuatan desain itu yang sangat saya sayangkan tuh kadang, tadi seperti saya bilang, setiap kreator itu mempunyai gaya gambarnya sendiri atau gaya desainnya sendiri. Jadi, misal teman-teman sudah menggunakan gambar manusianya yang cibi-cibi seperti ini, yang imut-imut seperti ini, kalau bisa ya gunakan juga gambar-gambar yang tipe seperti itu. Misalnya siswa SMSD. Nah, gunakan tipe gambar yang sama. Jangan yang kayak gini. Yang satunya gini, yang satunya gini. Sebenarnya nggak masalah, cuman jadinya kayak kurang rapi gitu, kurang senada. Terus misalnya ini sama ini tuh kurang pas nih sebenarnya burungnya. Coba kita cari gambar burung yang kiranya juga cibi-cibi. Nah misalnya kayak gini, cibi-cibi ya, atau yang imut-imut. Nah ini kan masih senada, nggak terlalu real banget. Kalau ini kan terlalu real atau terlalu nyata. Jadi cari gambar atau aset. Nah kalau ini juga kurang pas, karena dia bentuknya kayak paint, kayak lukisan gitu. Jadi cari, memang harus niteni satu, niteni itu bahasa Indonesianya, mengamati satu persatu gitu. Cuman paling aman seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita klik kanan atau kita klik tiga di atas sini, terus kita pilih info, dan di sini kita bisa view more. Jadi dia nanti ada gambar-gambar yang setipe sama si kreatornya tadi. Ini ada gambar gambar siswanya, ada gambar kucing, gambar orang-orangnya gitu, gambar hewan. Jadi langsung menggunakan satu platform atau menggunakan kreator yang sama. Itu salah satu tipsnya seperti itu. Oke, ini sudah terdownload tadi untuk GIF-nya. Ini saya izin buka.
Apakah sudah muncul? Bentar, saya stop share dulu. Saya lihatkan tuh yang GIF-nya tadi. Nah, jadi dia sudah bergerak seperti ini ya. Jadi ini nanti hasilnya GIF-nya seperti ini. Bisa dibikin transparan background juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk nanti GIF-nya itu mau dibikin seperti apa. Oke, itu untuk hasilnya yang GIF. Tadi terus untuk apa? Cari elemen yang senada yang sudah rapi. Oke, begitu untuk Kak Sandrina, Kak Desti, sama Kak Ami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu, Kak? Halo? Oke. Kalau buat satu desain dan elemennya bertumpuk-tumpuk, biasanya susah diklik. Apakah mungkin ada solusinya? Ada, ada, ada solusinya. Jadi, biasanya kalau kita tumpuk-tumpuk kayak gini ya, ini aku tumpuk di sini, terus di sini aku tumpuk lagi. Ini kita coba kasaran aja ya. Tapi aku pengen pindah burungnya itu di belakang Kak. Ini kira-kira gimana? Gini semuanya kedapat. Ini semuanya dapat layer. Nah, layer ini bisa ditaruh ke depan, bring forward, taruh di belakang, di send to back, atau kita bisa lihat keseluruhan layer. Keseluruhan layer itu maksudnya adalah aset-aset atau gambar-gambar yang ada pada desain kita tersebut. Misal di sini kita bisa lihat semuanya, so layer. Nah, di sini kita bisa melihat gambar-gambar kita tadi. Sekarang kita pengen ini, ngerapin si burungnya tadi ini. Ya udah kita klik aja si burungnya dulu, kita taruh ke depan misalnya, ini taruh paling atas. Udah, dia paling depan. Setelah kita rapihkan di sini, belakang. Jadi ada yang namanya layer seperti itu. Kita coba lagi ya. Tadi misalnya, hmm, aku pengen bikin orang ini bersembunyi di balik pohon di sini. Tapi ini harus kita bikin kecil. Caranya gimana? Selain tadi itu berarti ini adalah kita bikin klik kanan, layer, show layer. Ini kita pindah ke sini. Oh, udah kepindah, tapi kok gini gesernya? Nah, paling gampang adalah menggunakan si show layer itu tadi. Jadi caranya seperti itu untuk mempermudah kita biar nggak susah diklik ya gitu. Itu salah satu solusinya adalah dengan kita buka keseluruhan layernya, bisa kita klik satu persatu elemen-elemen atau gambar-gambar yang ada di media atau di platform yang sudah kita susun tadi seperti itu. Oke, seperti itu Kak Leni. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya. Gimana? Masih ada waktu? Baik, apakah dari peserta masih ada yang ingin ditanyakan lagi?
Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Ya. Kalau masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Atau nanti misalnya aku malu bertanya di Zoom, nanti bisa japri saya di kontak person saya. Saya pengen tanya-tanya tentang Canva gitu, tentang tadi video pembelajaran atau misalnya tentang penyusunan LKPD. Kalau misalnya di LKPD-nya saya kan nggak bisa ngisi langsung gitu, mau nggak mau harus dicetak. Kira-kira nanti kalau misalnya saya pengen membuatnya jadi digital, siswa bisa ngisi langsung di situ gimana caranya gitu. Menggunakan platform apa nih gitu. Dan itu nanti bisa sharing bareng lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo, dipersilahkan. Ada yang pernah ke Jogja sebelumnya? Besok kalau ke Jogja, kabar-kabar kita bisa ketemu dan membahas tentang media pembelajaran atau sharing bareng tentang dunia pendidikan. Atau misalnya besok mau ikut lomba, masih CFKIP itu kan biasa ada lomba nih, ada LIDM, ada PKM gitu ya. Itu bisa memanfaatkan penggunaan platform-platform digital yang bisa teman-teman gunakan gitu dalam pembuatan lomba. Apalagi sekarang informasi lomba itu kan cukup banyak ya, jadi manfaatkan itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, pernah ke Jogja. Besok ke Jogja kabar-kabar Kak, main bareng. Saya belum pernah ke Kalimantan Timur dan saya pengen ke sana. Salah satunya ke Derawan. Katanya indah banget ya. Oke, tadi ya. Jadi sambil menunggu mungkin ada yang ditanyakan Kak ke kakak MC-nya tadi, kakak MC-nya tadi. Nah, mungkin sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-temannya. Saya kasih sedikit closing, penutup juga gitu sambil nunggu bahwa nanti Canva ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan karena kita akan berkecimpung di dunia pendidikan, makanya ada yang namanya Canva for Education karena saking pedulinya Canva terhadap pendidikan. Jadi ketika besok teman-teman punya akun guruku atau akun pembelajar.id, akun belajar.id itu manfaatkan karena nanti bisa mengakses Canva secara utuh, secara pro tanpa harus beli-beli akun dan ganti-ganti tim gitu ya kalau beli yang akun pro biasa. Atau misalnya punya bapak, ibu, saudara yang akun belajarnya nganggur, akun guruku nganggur, itu bisa tuh dimanfaatkan. Terus pastinya Canva itu akan membantu kita dalam mempercepat desain, yang nggak pernah ngedesain, yang bikin video pembelajaran itu yang mikir, aduh aku nggak bisa pakai Adobe Premiere, aku nggak bisa pakai After Effects, aku pakai CapCut juga, CapCut sekarang itu mahal gitu, harus premium gitu kan. Dulu kan CapCut sangat ramah sekali, sekarang wow juga ya harganya. Kita bisa memanfaatkan Canva itu dalam pembuatan video pembelajaran atau ngedit-ngedit video sederhana buat teman-teman misalnya pengen bikin video video kegiatan atau aktivitas kayak gitu. Terus juga pasti akan meningkatkan profesionalisme dalam posisi sebagai seorang pendidik atau calon pendidik. Dan misalnya teman-teman tadi seperti yang saya bilang, Kak saya pengen menjadi konten kreator dalam media pembelajaran atau misalnya saya bikin video pembelajaran atau misalnya teman-teman besok menjual LKPD gitu. Aku pengen nyusun LKPD terus pengen aku jual-jual gitu. Gak apa-apa gitu. Gitu bisa memanfaatkan Canva. Dan teman-teman pasti pernah ngelihat atau pernah dapat nggak nih kira-kira link link worksheets. Biasanya kan ada yang iklan tuh, promote tuh di Instagram gitu kan. Tinggal cetak gitu. LKPD digital tinggal cetak. Harga segini. Nanti dapatkan 100 worksheets bla bla bla. Teman-teman bisa manfaatkan Canva untuk membuat worksheets seperti itu dan mungkin bisa jadi entrepreneur, pengusaha atau menjadi lahan lain untuk teman-teman dalam meningkatkan profesionalismenya itu tadi. Dan pasti akan mendukung teman-teman untuk menjawab tantangan di abad ke-21 yang sudah kita sampaikan di awal, apa saja. Yang pasti teman-teman akan melek digital sekali karena kan ini sangat-sangat basic, tapi sangat-sangat membantu sekali. Gak usah, karena saya percaya bahwa yang pasti kita never stop learning ya, yang namanya digitalisasi itu pasti akan selalu terus berkembang. Mau nanya apakah Canva bisa buat habit tracker? Oke,
Canva bisa nggak sih buat habit tracker? Ada yang pernah nyoba sebelumnya Canva untuk habit tracker? Jadi Canva ini misalnya teman-teman mau bikin tentang, oke, belum pernah ya. Bisa, tapi akan sangat rumit karena bisa, tapi paling nanti hanya untuk teman-teman bikin misalnya kayak aku pengen bikin schedule, aku bikin grid atau table untuk tampilannya rapi. Di situ nanti teman-teman bikin kayak, oke, bisa pakai spreadsheet. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Nanti tinggal bikin tabel, bikin grid juga, teman-teman tetap bisa input real time. Yang pasti punya file sendiri atau folder sendiri yang dimana nanti bisa habit trackernya. Saya juga pernah pakai spreadsheet. Saya lebih sering pakai spreadsheet sebenarnya daripada Canva untuk habit tracker karena lebih enak pakai spreadsheet sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai Canva bisa, tapi mungkin formulasinya nggak sekompleks di spreadsheet ya. Jadi hanya manual biasa saja. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin, aku pengen bikin trackernya tentang habit tracker membaca buku. Aku punya target sehari at least 1 halaman baca buku. Atau 1 bulan aku baca buku, at least 1 buku gitu. Jadi dalam setahun. Bisa, tapi nanti mungkin hanya berbentuk tabel biasa, terus nanti nama buku apa, jadi input-input manual biasa. Itu kalau untuk Canva. Beda kalau spreadsheet kan kita bisa mengasih formula-formula gitu kan, sama kayak Excel gitu. Atau misalnya teman-teman bikin tentang tracking tentang misalnya productivity misalnya, atau misalnya bikin to-do list gitu. Itu bisa pakai Canva. Hari ini aku udah ngapain, centang-centang-centang. Jadi sebenarnya bisa kita jadi notes juga sih. Jadi Canva itu bisa kita bikin buat journaling juga. Sekarang mungkin ada yang punya hobi journaling gitu. Bisa, tapi mungkin dia akan lebih manual aja inputnya. Jadi kayak kita masukin ke notes. Bedanya kalau notes kan dia cuma hitam putih biasa. Mungkin kalau Canva kita bisa lebih colorful, bisa masukin gambar-gambar yang mungkin journaling. Kalau saya kan orangnya prefer ngetik ya daripada nulis karena saya sebenarnya nggak terlalu suka nulis. Mungkin buat orang-orang yang lebih senang pakai kayak gitu, Canva bisa dimanfaatkan dengan baik untuk journaling atau habit tracker kayak gitu. Cuma kalau mau maksimal sebenarnya bisa pakai ke spreadsheet. Cuman Canva bisa kita manfaatkan. Atau misalnya besok pas puasa gitu, biasanya kan teman-temannya Muslim besok pas Ramadan mau bikin tentang kegiatan-kegiatan puasa atau target baca Quran gitu, itu bisa menggunakan Canva juga. Tapi tadi yang saya bilang dia lebih ke manual. Jadi benar-benar hanya input satu persatu seperti itu. Gitu, Kak. Kak Gusti Arum. Oke, seperti itu. Jadi Canva itu bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan, gak harus terpaku sama template, gak harus terpaku sama opsi yang ada di Canva, tapi bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misal teman-teman pengen bikin tadi seperti saya bilang journaling, pengen bikin question-question atau questionnaire kayak gitu yang menarik, kayak gitu bisa menggunakan Canva juga. Jadi manfaatkan itu dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin. Lewat buku bisa nggak Kak pakai Canva? Bisa. Misal teman-teman pengen bikin-bikin komik pakai Canva, bisa nggak? Bisa. Saya pernah bikin komik pakai Canva, karena sudah ada aset-aset di dalamnya, jadi bisa membantu sekali teman-teman untuk membuat komik digital menggunakan Canva. Bisa nggak sih Kak bikin pop-up book pakai Canva? Bisa. Nanti tinggal kita download aset-asetnya aja, nanti tinggal kita rangkai pop-up booknya. Gitu. Jadi seperti itu ya, untuk Canva itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal, semaksimal mungkin. Jadi kalau ada alasan, susah Kak, aku tuh nggak bisa bikin media pembelajaran, rumit, kompleks, kayak gitu. Sekarang udah nggak ada alasan lagi. Karena ini adalah, Canva ini adalah kita gunakan untuk menghadapi tantangan di abad ke-21 tadi. Oke, seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo.
Baik, kepada para peserta, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, bisa nggak sih kita bikin, kita mau buat template yang bisa dipakai orang lain? Bisa, jadi Canva Creator. Ya, teman-teman bisa bikin jadi Canva Creator atau bergabung dengan tim kreator Canva. Nah, ini biasanya aktif-aktif aja ngikutin informasi yang disampaikan oleh Canva. Biasanya Canva akan nge-share kapan mereka buka lagi untuk konten kreator atau misalnya dalam kreator Canva. Nah, itu teman-teman bisa share template-template seperti yang ada di Canva tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Contohnya, sebenarnya ada di akun saya yang satunya kalau misalnya teman-teman bisa mau menggunakan itu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa share ke orang lain juga. Jadi langsung bisa muncul. Nanti biasanya ada namanya Canva Creator. Nah, itu nanti Canva Creator itu akan membantu teman-teman dalam bisa memasukkan template-template dan atau Canva kontributor gitu. Jadi nanti bisa masukin gambar-gambar, bisa masukin aset-aset juga gitu. Sehingga nanti desainnya kakak teman-teman itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga gitu. Seperti kita memanfaatkan desain orang lain gitu. Biasanya nanti cari informasi aja kalau nggak salah tuh untuk teachers, untuk pendidikan tuh ada yang namanya education creator. Itu bisa coba daftar di situ, nanti biasanya ada email balasan dari Canva sehingga kita join bisa join atau bisa memasukkan template-template yang sudah kita susun sehingga bisa kita gunakan. Itu lumayan kalau misalnya bisa menghasilkan juga seperti itu Kak Ami. Jadi nanti bisa coba aktif terus aja nyari informasinya di Canva atau follow Canva gitu atau coba daftar di Canva Collaborator atau Canva Creator. Nanti kita daftar pakai email, biasanya ada balasan dari email. Cuman saking banyaknya yang masuk biasanya memang agak agak lambat sih, slow respon juga dari Canva, bukan slow respon, jadi mereka antri juga gitu. Tapi biasanya juga ada yang khusus educator atau untuk pendidik itu biasanya Canva juga sudah menyiapkan sendiri gitu. Jadi biasanya informasinya bisa ditemukan di sosial media atau di website Canva. Kapan mereka buka lagi gitu, kapan mereka uh, biasanya ada bootcampnya juga, bootcamp untuk Canva gitu. Jadi di setiap daerah biasanya ada bootcamp untuk Canva. Jadi setiap kreator Canva nanti ketemu, mereka sharing-sharing terkait tadi pembuatan template di Canva. Seperti itu kan. Atau mungkin di sini ada yang sudah jadi kolaborator atau kreator di Canva. Ya, saya coba caranya seperti ini. Ada yang namanya Canva Creator dan ada yang namanya Canva Contributor. Nah, ini ada Canva Creator. Di sini misalnya teman-teman ingin memasukkan ke sini, jadi kayak program untuk orang-orang kreatif, termasuk desainer grafis, fotografer,
ilustrator, seniman, dan pengajar untuk membagikan karya mereka. Nah, di sini bisa langsung daftar aja, jadilah kreator. Nah, di sini teman-teman cocok untuk desainer pro, guru, dan pakar bidang studi kita, orang-orang FKIP. Seperti itu, nah nanti bisa berbagi karya dengan jutaan pengguna Canva. Nah, ini bisa diterap, langsung bisa di-apply atau kita bisa daftar ke sini. Nah, tapi saat ini pendaftarannya baru ditutup gitu. Jadi sangat sayang sekali. Jadi sering-sering aktif aja. Sering-sering aktif nyari informasi kapan lagi pendaftarannya dibuka. Seperti itu. Mungkin nanti kedepannya teman-teman di sini ada yang menjadi kreator Canva dan saya akan sangat senang sekali karena teman-teman bisa menjadi guru yang kreatif atau pendidik yang kreatif dan inovatif seperti itu. Oke? Okay? Baik, apakah dari hadirin dan peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Namun, jika tidak ada, maka sesi tanya jawab ini bisa kita akhiri. Tapi jika dari peserta ataupun hadirin masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui panitia ataupun bisa langsung menghubungi kontak pemateri. Saya izin share kontak saya ya, Kak. Jadi misalnya teman-teman mau menghubungi saya, nanti bisa menghubungi di sini. Saya cukup aktif di, sebentar. Ini bisa menghubungi saya di sini di 081 952 110 375. Ini nomor pribadi saya. Ada nomor Mos Media di 0898 5059 333, Instagram Mos Media, dan di TikTok saya di Belajar Media. Di Belajar Media biasanya kita sharing-sharing juga terkait tentang pembuatan media pembelajaran atau tips and trick dalam pembuatan media pembelajaran seperti itu. Oke, Kak, maaf tadi aku potong. Itu kontak saya, nanti bisa menghubungi via situ. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Kensi. Ya. Baik, untuk kontak pemateri mungkin bisa hadirin dan peserta lihat pada layar, mungkin bisa DSS atau nanti akan dibagikan di grup peserta kreatif training. Nah, itu tadi penyampaian materi yang berjudul Satu Kanva untuk Semua, membuat desain modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran dalam satu platform. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Dimohon kepada para peserta dan hadirin untuk dapat on-cam dan melakukan sesi foto dokumentasi bersama. Baik, untuk para peserta mungkin bisa bersiap dan menyalakan kameranya karena kita akan mulai sesi dokumentasi.
Baik, karena sudah ada beberapa dari peserta yang menyalakan kameranya, mungkin bisa kita mulai ya sesi dokumentasinya. Saya akan bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, jika masih ada peserta yang ingin on cam, boleh. Oke. Oke, mungkin bisa kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Eh, kita ulangi lagi karena ada kesalahan teknis dari panitia. Ternyata belum ter-screenshot. Coba. Sebentar ya teman-teman dan kakak-kakak. Ya, baik, bisa kita mulai lagi ya. Gaya formal dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, sekarang gaya bebas. Mungkin boleh diekspresikan aja. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Itu tadi sesi dokumentasinya. Eh, maka selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Maka sekian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan hadirin semua, dan juga kepada narasumber yang telah memberikan materi kepada kami semua. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi eh, ilmu ke depannya dan berguna untuk kita semua. Saya dan seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menuju siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses ya. Ya, Ya, terima kasih terima kasih, Kakak. Kak. Terima kasih juga, Kak. Lancar-lancar studinya. Terima Amin. kasih Kak. Oke, saya juga ingin menginformasikan lebih lanjut.
Untuk sertifikat nanti akan dibagikan melalui grup peserta kreatif training. Seperti itu, terima kasih. Saya izin live ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Untuk para peserta sudah dibolehkan dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom.